kita, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul untuk mendengarkan suara panggilan Kristus pada saat ini. Yesus berseru memanggil setiap orang, memanggil aku, memanggil kamu, dan seluruh bangsa yang jauh dan dekat untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah mendekat kepadanya, marilah dengarkan dan jawablah panggilannya dari salib pengorbanannya. Lihatlah, Dia tergantung di kayu salib untuk memberi kehidupan bagi kita dan pengampunan dosa-dosa kita. Melalui ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, Tuhan mengukirkan dalam hati kita bahwa dosa-dosa kita telah ditanggung-Nya. Dialah juru selamat kita. Marilah kita bernyanyi.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini, yang tertulis pada Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati
tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 83. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihani kami orang berdosa ini,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 426. Oh
kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 22 ayat 18 sampai ayat 25. Kita membacanya secara responsorial. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Dia Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 81. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati. Percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, amin. Warta pada ibadah kita pagi ini yang pertama, setelah ibadah kita pada hari ini, setelah istirahat kurang lebih 10 menit, akan dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di gereja Bahasa Batak. Dan setelah perjamuan kudus, kita makan bersama atau jamuan kasih di Soho Talenta. 2. Pada pukul 14.00 WITA, acara ibadah Nahoho. 3. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023, pembekalan Perhelado dimulai pukul 9 WITA bertempat di Gedung Bahasa Indonesia. 4. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, Buha Unaiju masuk pukul 5.00 WITA atau subuh dilaksanakan di Soho Talenta. 5. Pada hari Minggu 9 April 2023, ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia masuk pukul 9.00 WITA. 6. Pada hari Senin 10 April 2023, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 19.00 WITA atau pukul 7 malam. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Demikian warta ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 78. Kepada
damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Jumat Agung bagi kita semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus pada saat ini. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca buat kita Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus ada 4 peristiwa besar yang dijalani dalam pelayanan Yesus, dan itu kita rayakan di tengah-tengah gereja kita. Yang pertama adalah kelahiran Yesus. Di dalam kelahiran Yesus kita merayakan bahwa Allah yang menjadi manusia. Artinya kita mau merasakan bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu nyata datang di dalam hidup manusia. Jadi Allah itu bukan sebatas omongan kosong. Allah itu bukan hanya khayalan, itu bukan hanya cerita nenek moyang. Tetapi ketika kita merayakan kelahiran Yesus, kita merasakan bahwa Allah beserta dengan kita. Kemudian yang kedua adalah kematian Yesus. Apa yang kita rayakan dalam kematian Yesus adalah kita merayakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, bahwa untuk apa Tuhan menjadi manusia, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Artinya apa? Bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka tidak mungkin manusia yang berdosa menyelamatkan sesamanya. Kenapa? Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Tidak mungkin orang yang berdosa menyelamatkan orang yang berdosa. Maka harus ada yang dilakukan. Harus ada orang yang tidak berdosa untuk menuntun orang yang berdosa. Mengapa harus melalui penderitaan? Melalui kematian Yesus, menanggung dosa kita. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, sehingga Tuhan tidak menginginkan kita binasa karena dosa kita. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah, disinilah kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Kematian Yesus memperlihatkan kepada kita kasih Tuhan yang besar. Dia sendiri yang menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita yang menanggungnya. Itulah ketika kita mengingat kematian Yesus. Kemudian ketika kebangkitan, Yesus, apa yang kita ingat adalah bahwa kita merayakan kemenangan atas kematian. Artinya Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan Yesus adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati untuk hidup yang kekal. Dan yang keempat adalah kenaikan Yesus ke surga. Apa yang mau kita rayakan ketika Yesus naik ke surga? Kita merayakan bahwa ternyata dunia yang kita tinggali ini hanyalah tempat
yang sementara. Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Maka itulah ada 4 perayaan besar yang kita rayakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita mengikuti kehidupan daripada Yesus. Sekarang kita di dalam Jumat Agung ini kita mengingat penderitaan dan kematian Yesus. Kita mengimani bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia artinya apa? Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, dia adalah Allah 100%. Tetapi dia juga adalah manusia 100%. Jadi kita tidak bisa katakan Yesus itu setengah manusia, kemudian setengah Allah. Tidak. Dia benar-benar adalah manusia, tetapi dia juga adalah benar-benar Allah. Itu perlu kita harus pahami dulu bahwa memang itulah kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jadi keallahan dan kemanusiaan Yesus itu menyatu di dalam diri Yesus. Jadi kita tidak bisa pisahkan antara keallahannya dan juga kemanusiaannya. Kenapa? Karena dia 100% adalah Allah, dia juga adalah 100% manusia. Kita melihat ketika Yesus menyatakan dirinya keallahan dia, yaitu ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus membangkitkan orang mati, ketika Yesus mengampuni orang yang berdosa. Itu adalah contoh-contoh kita melihat keallahan yang ada pada Yesus. Tetapi di lain pihak juga Tuhan memperlihatkan, Yesus memperlihatkan kepada kita kemanusiaannya. Apa itu? Dia makan, dia minum, dia haus, dia lapar, dia tidur, dia menangis, dia bersedih. Seperti yang kita baca tadi dalam nas kita ini, bahwa ia telah berdoa, memohon dengan ratap tangis, dikatakan di situ. Maka kadang Allah, Yesus itu memperlihatkan keallahannya, tetapi juga ada waktunya dia memperlihatkan juga kemanusiaannya. Sehingga kita tidak bisa pisahkan antara Yesus itu setengah Allah, setengah manusia, tidak. Tetapi 100% dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah 100% dia juga adalah manusia. Di dalam konteks penderitaan Yesus, ketika dia menanggung penderitaan sampai dia mati di kayu salib, kita dapat melihat di sini bahwa apa yang dia hadapi adalah dia menggunakan 100% keallahannya, tetapi juga dia menggunakan 100% kemanusiaannya. Artinya bagaimana? Bahwa sebenarnya ketika Yesus menderita, dia disiksa, tidak mudah, dan sebenarnya mudah bagi Yesus untuk bisa menjauhkan penderitaan itu dalam hidupnya. Kalau dari keallahan dia, penderitaan yang dia alami itu bukan sesuatu yang sulit. Dia bisa saja dengan mudah, dengan kuasanya untuk supaya dia tidak menderita, supaya dia tidak sakit, supaya dia tidak tersalib. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Yesus. Tetapi kenapa Yesus harus menjalani itu? Dia harus mengorbankan dirinya. Dia harus disiksa, harus mati di kayu salib. Kenapa? Karena penderitaan dan kematian Yesus itu harus dialami. Karena itulah rencana Tuhan. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, supaya dia menanggung penderitaan, supaya dia menanggung hukuman dosa yang harusnya kita yang menerima, tetapi itu ditimpakan kepada Yesus. Supaya kita tahu sebenarnya Tuhan Yesus bukan tidak bisa melawan orang yang menyiksanya. Tuhan Yesus bukan tidak bisa lepas dari salib. Itu mudah bagi Yesus. Tetapi dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan hidupnya. Kenapa? Untuk menggantikan kita akan dosa-dosa kita. Kemudian tentang penderitaan Yesus, sebenarnya seberapa berat
penderitaan Yesus itu? Seberapa sakitnya yang diderita Yesus untuk menyelamatkan kita? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara fisik Yesus disiksa, dia diludahi, dia dicambuk, bahkan dia disalibkan. Itu adalah penderitaan yang berat, itu adalah siksaan yang berat. Tetapi bagi Yesus sebenarnya siksaan itu, penyaliban itu belum seberapa. Itu belum seberapa bagi penderitaan Yesus. Bukan karena Yesus itu dipukul, bukan karena Yesus itu harus memikul salib, bukan karena Yesus itu harus dipaku di salib sehingga kita mengatakan bahwa sakit penderitaan Yesus. Tidak, itu belum seberapa. Tetapi yang membuat berat penderitaan Yesus itu adalah karena dia harus memikul dosa dunia. Dosa dunia itu yang dia pikul. Itu sebabnya mengapa begitu berat penderitaan Yesus. Karena dia pikul itu adalah dosa. Dosa siapa? Dosa manusia yang pertama, sampai dengan dosa kita hari ini, dan juga dosa manusia yang akan datang. Itulah yang membuat beratnya penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Dia harus menanggung hukuman dosa-dosa manusia dari awal sampai akhir. Itu yang membuat Yesus menderita. Itulah yang menyiksa Yesus. Maka amanah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah beratnya yang diderita oleh Yesus. Kalau kita merenungkan dosa kita mulai dari kita lahir, kejahatan yang telah kita lakukan mulai kita lahir sampai hari ini, semuanya itu ada di pundak Yesus. Dia yang menerima hukuman atas dosa-dosa yang telah kita berbuat selama ini. Itulah yang membuat penderitaan Yesus itu begitu sakit. Memang sakit dipukul, memang sakit tersalib, memang sakit ketika disiksa. Tetapi penderitaan secara fisik itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan beban dosa yang harus ditanggung oleh Yesus. Kita yang berdosa, tetapi Yesus yang harus mendapatkan hukuman. Itulah penderitaan, itulah kematian Yesus. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui nas firman Tuhan yang kita baca, kita mau diajarkan firman Tuhan bahwa penderitaan Yesus itu adalah menjadi teladan bagi kita. Melalui penderitaan kematian Yesus, Tuhan memberikan kepada kita teladan untuk kita tiru. Apa yang mau kita tiru dari Tuhan Yesus? Secara khusus, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, bagaimana kita untuk meniru Tuhan Yesus. Dan itulah yang mau disampaikan oleh kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Bahwa Yesus yang menderita, bahwa Yesus yang mati tersalib itu menjadi teladan bagi kita, untuk kita bisa meniru Tuhan Yesus ketika kita juga menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Apa yang bisa kita teladani dari Yesus? Yang pertama dikatakan di situ adalah doa. Dikatakan di dalam firman Tuhan di sini bahwa Yesus berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Ketika Yesus menderita, dia berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Yesus memberikan kita teladan. Ketika kita menghadapi pergumulan, maka apa yang harus kita lakukan adalah berdoa.
pertama yang diajarkan kepada kita. Kita mengingat ketika Yesus akan menghadapi penderitaannya, apa yang dia lakukan? Dia berdoa di Taman Getsemani. Apa yang Yesus doakan di dalam doanya? Jika sekiranya cawan ini bisa berlalu dari hadapanku, daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang jadi. Kira-kira Yesus mau katakan, penderitaan ini sangat berat. Kalau bisa penderitaan ini janganlah terjadi padaku, tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Apa yang kita bisa perhatikan dari doa Yesus ini? Yang pertama adalah Tuhan memberi kita peluang yang sebesar-besarnya untuk kita bisa mengungkapkan keluh kesah kita. Tuhan memberikan selebar-lebarnya peluang bagi kita untuk memohon keinginan kita kepada Tuhan, kita sampaikan. Itulah yang mau diperlihatkan kepada kita melalui doa Yesus ini. Dia berdoa, jika sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Sebenarnya Yesus tahu tidak akan mungkin penderitaan itu bisa berlalu dari hadapannya. Dia harus menghadapinya. Tetapi dia mengucapkan itu, sekiranya cawan ini, sekiranya penderitaan ini bisa berlalu, katanya. Artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita teladan. Ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, sampaikan itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang sedang kita hadapi? Sampaikan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam nas kita ini, dikatakan, dan ia telah didengarkan. Artinya, setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan. Tuhan pasti akan mendengar setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan kita. Maka kita mau meniru Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi masalah? Maka sampaikan itu semuanya kepada Tuhan. Jangan kita menyimpan di dalam hati. Jangan kita menyimpan pergumulan kita di dalam pikiran kita. Sampaikan kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Terus terang kepada Tuhan. Ini pergumulan, ini masalah. Ini yang sedang kuhadapi. Bagaimana kita mau belajar untuk mendekatkan diri tetap kepada Tuhan? Jangan kalau kepada manusia kita mau curhat, kepada manusia kita mau menceritakan masalah kita, tetapi kita kenapa tidak mau menceritakan masalah kita kepada Tuhan? Padahal manusia, orang yang kita curhat belum tentu bisa kasih jawaban sama kita, belum tentu bisa solusi kepada kita. Tetapi ketika kita mau curhat, kita mau sampaikan unek-unek kita kepada Tuhan, dia sanggup untuk menolong kita, dia sanggup untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Maka sampaikan keluhan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua adalah kita juga diingatkan melalui doa. Ketika kita mendoakan sesuatu kepada Tuhan, apa yang terbaik atas hidup kita, apa yang terbaik atas rancangan pikiran kita, tentu itu kita sampaikan kepada Tuhan. Pasti tidak akan mungkin kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik atas diri kita. Tidak akan mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan datangkan kecelakaan sama aku. Tidak akan mungkin. Kita pasti akan berdoa yang terbaik, yang menurut pikiran kita. Kita pasti akan berdoa apa sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita. Tentu itu yang kita doakan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi melalui doa kita mau diajar bahwa kita akan memperoleh apa yang terbaik atas apa yang dirancangkan Tuhan ada kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta yang menurut kita terbaik, tetapi dengan doa
kita akan mendapatkan jauh yang lebih baik menurut Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam doa Yesus itu, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Menurut kita ini yang kita minta ini adalah sudah yang terbaik. Tetapi ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, jauh lebih dari apa yang kita minta, jauh lebih apa yang terbaik dari yang kita mohonkan kepada Tuhan, apa yang bisa terjangkau pikiran kita yang kita katakan itu yang terbaik, Tuhan justru memberikan kepada kita jauh yang lebih baik lagi, jauh lebih indah dari yang akan Tuhan berikan. Itulah kalau kita mau berdoa kepada Tuhan. Maka inilah yang kita bisa belajar dari apa teladan Tuhan Yesus ketika dia berdoa. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak kita yang terbaik, tetapi kehendak Tuhan jauh lebih yang baik yang akan dia berikan kepada kita. Selanjutnya yang kedua yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus adalah ketaatan dia di dalam penderitaan. Dikatakan di dalam firman Tuhan di sini, dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dari sini kita juga mau belajar, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Yesus. Walaupun penderitaan yang dia jalani itu adalah penderitaan yang menyiksa, yang menyakitkan, tetapi Yesus menuntaskan pekerjaan. Yesus menuntaskan misinya sampai di kayu salib, sampai dia mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Mari kita belajar dari ketaatan di dalam penderitaan Yesus. Kita mau belajar dari ketaatan Yesus. Walaupun itu sakit, walaupun penderitaan yang dihadapi itu adalah penderitaan yang begitu menyiksa dia, tetapi dia mau taat menjalani penderitaan itu sampai dia di kayu salib, sampai dia mengatakan sudah selesai, dan akhirnya dia mati. Apa yang kita lihat dari situ, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesulit apapun pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi, kita mau harus meniru Tuhan Yesus, yaitu mau untuk taat menjalani setiap pergumulan kita sampai selesai. Kita mau berani menghadapi setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Itu yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus. Dia taat di dalam pergumulannya, dia taat di dalam siksaan itu. Jangan kita menyerah di tengah jalan. Jangan kita lari dari masalah. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang siap juang. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berani untuk menghadapi tantangan, berani menghadapi persoalan, yang berani menghadapi setiap masalah-masalah yang ada di depan kita. Itu teladan dari penderitaan Yesus. Yesus tidak lari dari masalah. Yesus tidak lari dari persoalan, tetapi dia menghadapinya sampai dia katakan sudah selesai. Maka demikian juga perjuangan hidup kita di dalam dunia ini. Yesus memberikan kita teladan. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Kita berani menghadapi tantangan, masalah yang ada di depan kita. Kita bukan mau sok jago, kita bukan sok pintar, bukan kita sok berani, tetapi kita berani menghadapi masalah, kita berani menghadapi pergumulan, kita berani menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu yang menjadi pegangan kita. Jadi bukan kita mau anggar jago, bukan kita sok jago kita menghadapi masalah, tidak. Kita punya pegangan. Apa itu? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menuntun kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Tentu itu menjadi pegangan kita. Mengapa kita katakan kita harus berani, kita tidak menyerah atas persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita ini. Seperti ucapan Daud ketika dia menghadapi Goliat. Kita
tentu tahu apa yang dikatakan oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kita mendatangi, menghadapi pergumulan, kita menghadapi perjuangan kita dalam dunia ini bukan mengandalkan pikiran kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan nama Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjuangan kita di dalam hidup ini. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi teladan dari penderitaan Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan, apa yang kita lakukan, kita ingat Yesus berdoa, maka kita juga harus berdoa. Ketika kita menghadapi pergumulan, maka kita juga harus taat dalam pergumulan itu. Kita harus menghadapinya. Apapun konsekuensinya, kita harus tetap berjuang. Kenapa? Karena itu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memperjuangkan penderitaan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan. Ketika pada saat ini kami Tuhan tertunduk mengingat penderitaan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk memberi keselamatan kepada kami, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan telah memberi kepada kami teladan di dalam penderitaan-Mu. Manakala kami berhadapan dengan tantangan, masalah, persoalan di dalam hidup ini, Tuhan ajar kami supaya kami datang merendahkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab kami percaya sungguh besar kuasa doa dalam hidup kami ini. Sebab Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan memberikan kepada kami atas setiap jawaban di dalam pergumulan kami. Tuhan juga ajar kami meneladani Engkau untuk boleh taat di dalam setiap pergumulan. Kami tahu sungguh berat penderitaan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan mengajar kami supaya kami boleh meneladani Engkau. Kami berani, kami kuat menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi, karena kami mengandalkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teladan yang telah Engkau berikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau yang telah memikul hukuman atas dosa kami, sehingga kami memperoleh kehidupan dan keselamatan dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, ketika kami menjalani perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan. Kami percaya ketika kami hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan, menguatkan kami, selalu memberikan yang terbaik yang Tuhan rancangkan atas hidup kami ini. Kuatkan kami Tuhan, berkati kami. Biarlah kami Tuhan boleh merenungkan sengsara-Mu di kayu salib, menjadi kekuatan, semangat bagi kami untuk semakin kami mengimani Engkau Tuhan di dalam hidup kami ini, bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan dan kehidupan bagi kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami keselamatan di dalam perjalanan hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami juga mau mendoakan pada teman saudara-saudara kami Tuhan, teman-teman kami seiman, secara khusus kepada jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Kami turut mendoakan mereka kepada hadapan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikan kesembuhan itu Tuhan. Kuatkan mereka di dalam pergumulan mereka, sehingga mereka tetap kuat dan pulih sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup mereka. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 622. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesat hingga disalibkan dan mati untuk kami.
Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepada-Mu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepada-Mu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepada-Mu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu dan beritakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatkanlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat Jumat Agung bagi kita semuanya. Mengingatkan kembali nanti bagi jemaat yang mau menerima perjamuan kudus, kita boleh nanti setelah selesai ibadah gereja bahasa Batak, kita boleh bergabung nanti ke ibadah bahasa Batak untuk menjalankan sakramen perjamuan kudus kepada jemaat yang telah menyaksikan iman dan juga yang belum terkena siasat, yang sedang tidak terkena siasat gereja. Ya, demikian pemberitahuan mengingatkan kita kembali.